Halo semuanya, selamat datang di Sun Channel iForce Dokter. Dengan saya Dr. Muhammad Isan. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang amandel. Saya sering nih ditanya sama pasien atau casis nih, ditanya, "Dok, gimana kalau kita amandel? Apakah kita masih bisa lulus tentara?" Baiklah, sebelum bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu amandel. Jadi, amandel itu adalah kelenjar limfe yang posisinya berada di daerah tenggorokan. Nah, fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai barier utama jika kita ada infeksi di bagian sekitar tenggorokan. Jadi setiap kali ada infeksi, baik itu dari bakteri ataupun virus, amandel ini dia akan meradang, dia akan melawan infeksi tersebut. Nah, keadaan amandel yang meradang itu dan memerah, meradang, memerah dan membesar itu namanya adalah tonsilitis akut. Jadi pada saat dia ada infeksi, dia akan tonsilitis akut statusnya. Dia akan meradang, memerah, dan membesar. Terus jika sudah 1 minggu sampai 2 minggu, kita sudah berikan obat yang adekuat ke pasien dan infeksinya sembuh, itu dia akan tenang lagi, kembali ke ukuran normal. Nah, hal ini dia akan terjadi terus-menerus. Dia jika infeksi lagi, dia membesar lagi, dia sembuh, dia mengecil lagi. Ya, itu secara siklikal dia membesar, mengecil, besar, mengecil, hingga di satu titik dia tidak bisa kembali ke ukuran semula lagi. Nah, ini kita sebut dengan tonsilitis kronis. Sekarang pertanyaannya, apakah tonsilitis bisa tetap TMS atau apakah bisa TMS atau MS? Jadi tergantung. Pada saat rikes, jika keadaan tonsilnya tuh sedang memerah, meradang, dan membesar, dia mau tonsilnya tuh ukurannya sebesar apapun dia tetap TMS gitu. Tapi pada saat rikes, dia sudah dalam keadaan tenang, dia tidak ada merah, tidak ada tanda-tanda radang, itu tergantung dari ukurannya. Dia ada 4 stage, T1, T2, T3, T4. Tapi kalau sudah dipotong dia namanya T0. Jadi untuk tahu ukurannya kita harus tahu terlebih dahulu anatomi dari daerah sekitar amandel. Dimana yang ini, yang luas ini namanya adalah pilar anterior. Dan yang tengah ini adalah uvula. Ini yang kecil ini dia adalah tonsilnya. Jadi kita lakukan pengukuran dari ukuran tonsilnya ini ke jarak uvula. Apabila dia ukurannya hanya 0 sampai 1/4 dari pilar anterior ke arah uvula, dia hitungannya masih T1. Tapi jika dia lebih dari 1/4 hingga setengah dari pilar anterior menuju ke uvula, dia hitungannya sudah T2. Jika melebihi setengah ini ke arah uvula, dia udah T3. Dan jika udah melebihi 3/4 atau mungkin bisa tutup semua, ini namanya T4. Nah, bagaimana penilaiannya? Jadi, jika chassis tersebut datang saat rikes dalam keadaan radang atau dalam keadaan akut, udah, dia mau T berapapun ukurannya tetap TMS. Jadi sebelum datang rikes pastiin dulu, bukan dalam keadaan radang. Nah, jika chassisnya dalam keadaan tidak radang atau tenang, baru kita lihat ukuran dari tonsilnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ukuran tonsil jika dia T1 atau masih kurang dari 25% ukurannya dia normal, aman. Dia itu stake 1 hitungannya B. Udah bagus, itu nilai paling bagus itu. Tapi jika dia dalam keadaan T2 ukurannya atau sekitar 25% hingga 50%, itu mau dia salah satu T2 atau dua-duanya T2, itu statusnya stakes 3 nilainya. Stakes 3 itu adalah K1. Ya, kalau ditanya K1 lulus atau enggak, sebenarnya masih lulus K1. Tapi nilainya nilai minimal. Dan K1 tuh maksimal hanya boleh di satu aspek. Jadi kalau dia yakin yang K1 hanya di amandel, itu masih lulus. Cuman kalau tiba-tiba ternyata dari aspek lain seperti dari matanya itu K1 atau dari varisesnya itu K1, udah dia jadi TMS. Jadi ada pertimbangannya kalau masih K1. Tapi kalau udah T3 atau T4 ukurannya lebih dari 50% itu, dia nilainya
K2 atau TMS itu udah nggak bisa lagi tuh. Jadi kalau udah T3 T4 saran saya dioperasi saja. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya mungkin casis-casis yang mau request, yang mau tes masuk tentara, jauh-jauh hari cek dulu ke dokter THT atau dokter umum. Dilihat kalau sedang radang, disembuhkan dulu radangnya. Setelah radang sembuh, tanya sama dokter, dok, ini kira-kira T berapa dok? Kalau masih T1 aman, nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi kalau udah T3 T4, saran saya langsung dioperasi aja. Udah, jangan coba-coba daftar, nggak bakal lulus kalau udah T3 T4. Tapi kalau masih T2, itu masih pertimbangan. Mungkin terserah dari chasisnya, kira-kira pertimbangannya lebih condong ke arah dioperasi atau enggak operasi. Kalau masih yakin yang lainnya bagus, yang kurang cuma itu doang, ya udah nggak apa-apa, maju aja. Tapi kalau kurang yakin, boleh dioperasi. Dan kalau udah dioperasi, dia statusnya jadi K0. K0, statusnya T0. T0 itu udah dioperasi. Kalau udah dioperasi, dia nilainya itu status 2. Status 2 masih bagus, dia C. Jadi kalau status 1, status 2 tuh dia nilainya bagus. Status 3 tuh ada catatan. Status 4 dia PMS. Yalah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke kolom komentar.